sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K kompetensi matematika untuk keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama, Bu Rina akan mengajarkan konsep dasar operasi hitung kepada siswanya. Maka untuk mengajarkan operasi hitung berikut, 120 dikurang 20 dikali 2 ditambah 68. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah, nah di sini untuk option pilihan gandanya yang A, 120 dikurang 20 dikali 2 ditambah 68 itu sama dengan 120 yang ini dikurung dulu, kemudian dikali lagi, ini ditambahin dalam kurung. Nah, 120 dikurang 20 hasilnya 100 dan dikali dengan 2 ditambah 68 itu 70. 100 dikali 70 dapat 7000. Kemudian yang B, 120 dikurang 20 dikali 2 ditambah 68, ini cara pengerjaannya 120 dikali 20 dulu. Kemudian dikali 2 ditambah 68, jadi dikurung dulu. 120 dikurang 20, 100 hasilnya ya kan. Nah 100, kemudian dikurung lagi, dikurung dengan angka 2 nya ini, sehingga 100 dikali 2. Kemudian 200, hasilnya ini kan 100 kali 2 dapat 200 ditambah dengan 68, sehingga 268. Nah begitu juga sampai pilihan C, D, dan E. Nah teman-teman silahkan lihat sendiri. Nah untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya. Jadi aturan cara mengerjakan operasi hitung campuran itu yang pertama, operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung kerjakan terlebih dahulu. Nah, kebetulan di sini di soalnya kan 120 dikurang 20 dikali 2 ditambah 68. Itu tidak ada tanda kurungnya. Nah, kalau seandainya di soal itu nanti ada yang tanda kurung, maka yang ada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, operasi perkalian dan pembagian memiliki tingkat yang lebih tinggi dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka jika pada soal terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara acak, kerjakanlah operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian memiliki tingkat yang sama. Nah, jadi kalau ada perkalian, kemudian ada pembagian, ini memiliki tingkat yang sama, maka dikerjakan secara berurutan, mulai dari kiri. Yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki tingkat yang sama, maka dikerjakan secara berurutan, mulai paling kiri, jadi sama. Nah, kita lihat di soal, ini 120 dikurang 20 dikali 2 ditambah 68. Jadi, kalau soal seperti ini, karena tidak ada dalam kurungnya, berarti kita kerjakan dulu operasi hitung perkalian atau pembagian. Nah, di sini kebetulan ada perkaliannya. Jadi soal ini kita buat kurung dulu, 20 dikali dengan 2. Ini harus kita kurung dan kita kerjakan yang pertama. Kita lihat di optionnya. Kalau yang A, ini yang dikurung yang pengurangan dulu dengan penjumlahan. Berarti yang A salah ya. Kemudian yang B kita lihat, itu yang dikerjakan sama, pengurangan dulu, berarti yang B juga salah. Nah yang C ini dikerjakan dia perkaliannya sudah dikerjakan duluan, berarti 20 dikali dengan 2. Nah kita lihat 120 dikurang 20 dikali 2 ditambah 68 sama dengan 120 dikurang. Nah 20 nya dikali dengan 2 ditambah 68. Nah sampai sini sudah betul. Kita lihat lagi 120 dikurang 40, kan 20 dikali 2 kan dapatnya 40 ditambah 68. Nah kalau ada tanda yang seperti ini kan, dikurang dengan ditambah ini memiliki tingkat yang sama, maka mulai dikerjakan dari sebelah kiri. Nah berarti 120 dikurang 40 sama dengan 80. Nah ini sudah dikerjakan dari sebelah kiri. 120 dikurang 40 dapat 80 ditambah 68 sama dengan 148. Nah jawaban yang C ini sudah benar teman-teman. Jadi secara urutan dia sudah tepat, dikerjakan dari sebelah kiri. Jadi sudah sangat jelas jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Soal berikutnya.
Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Kerjakanlah operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. 2. Kerjakanlah operasi hitung yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. 3. Jika suatu operasi hitung memiliki tingkat yang sama, maka kerjakan secara berurutan mulai dari kiri. Pernyataan yang tepat mengenai langkah-langkah aturan operasi hitung campuran adalah A. 1, 2, dan 3, B. 3, 2, dan 1, C. 2, 3, dan 1, D. 2, 1, dan 3, E. 1, 3, dan 2. Nah, untuk menjawab ini kita kembali ke aturan operasi hitung tadi. Jadi aturannya yang pertama, apabila ada operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung, ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Baru kemudian kita melihat operasi hitung dari segi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu dengan memperhatikan tingkat yang sama. Nah, ini artinya tingkat yang sama itu dikerjakan secara berurutan mulai dari kiri. Dengan demikian, jika kita lihat pernyataan dengan option, berarti yang dikerjakan itu yang pertama adalah urutan nomor 2. Yaitu kerjakan operasi hitung yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Jadi dari option ini kita harus pilih yang angka 2-nya dulu. Nah, yang angka 2-nya dulu itu yang C dan yang D. Berarti pilihannya adalah C dan D. Yang A, yang B, yang E itu sudah pasti salah. Karena dia urutannya tidak angka 2 terlebih dahulu. Nah, sekarang tinggal kita pilih. Setelah angka 2 ini, apa angka 3 atau angka 1? Kita lihat yang C. Setelah 2 itu angka 3. Angka 3, jika suatu operasi hitung memiliki tingkat yang sama, maka kerjakan secara berurutan mulai dari kiri. Nah, kalau yang pernyataan 1, kerjakanlah operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Nah, jadi sangat jelas, urutan yang tepat itu yang D, teman-teman. 2, 1, 3. Jadi yang 2 itu kerjakan dulu operasi hitung yang ada dalam tanda kurung. Baru nomor 1. Kerjakan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Baru pernyataan 3. Jika suatu operasi hitung memiliki tingkat yang sama, maka kerjakan secara berurutan mulai dari kiri. Nah, jadi teman-teman sudah sangat jelas sekali bahwa dalam mengerjakan operasi hitung campuran ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Nah, untuk aturan-aturan ini silakan nanti teman-teman dibaca kembali. Soal berikutnya. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini. 1 kubus sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. 1 bola sama dengan 1 tabung. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan. Nah, di sini ada pernyataan dan ada option. Di mana optionnya ini berupa gambar. Gambar dari pernyataan-pernyataan itu. Nah, untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya. Nah, untuk teman-teman kalau menemukan soal seperti ini, itu kita buat dulu perumpamaannya. Jadi kita perhatikan dulu pernyataan soal. Nah, untuk pernyataan soal yang pertama, 1 kubus itu sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Jadi kita buat dulu. 1 kubusnya kita buat itu sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Nah, kita buat perumpamaan seperti ini. Kemudian di pernyataan kedua itu ada 1 bola sama dengan 1 tabung. Jadi ada 2 pernyataan. Kalau nanti ada 3 pernyataan, teman-teman buat lagi ilustrasinya. Nah, setelah kita buatkan ilustrasi, kita amati kembali pernyataannya. Pernyataan nomor 1, 1 kubus itu sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Jadi kita analogikan teman-teman, analogikan dengan angka terkecil. Jadi kita buat aja, bola ini nilainya 1, kerucut nilainya 1. Maka kubusnya nilainya berapa? Berarti kubusnya itu bernilai 2. Nah, kita analogikan seperti ini. Jadi kan kalau sudah kita analogikan begini, kita lebih gampang. Oh, 1 kubus sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Artinya kalau kubusnya itu bernilai 2, berarti bola bernilai 1, kerucut bernilai 1. Itu kan sama. Sisi kiri 2, sisi kanan juga 2. Nah, 1 tambah 1 kan 2. Kemudian di pernyataan kedua, itu 1 bola sama dengan 1 tabung. Bolanya tadi kan bernilai 1.
Berarti tabungnya itu juga bernilai 1 karena dia satu bola sama dengan satu tabung. Nah, teman-teman, setelah kita mengilustrasikan seperti ini, kita masukkan ke option pilihan gandanya. Nah, di sini kita lihat pada gambar itu kan seakan-akan gambar timbangan itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat gambar seperti ini, kita bayangkan. Nah, kita lihat dari sisi kanan soal. Nah, artinya begini. Kalau teman-teman menghadap ke komputer, itu tangan kiri teman-teman, yang sebelah kiri teman-teman, itu artinya sebelah kanan soal, teman-teman. Karena kita berlawanan dengan komputer kita. Jadi yang nanti ada di sebelah kanan tangan teman-teman itu artinya sebelah kiri soal. Begini. Nah, ini kan kalau kita lihat dari tangan itu berada di sebelah kiri tangan teman-teman. Berarti yang ini sebenarnya sebelah kanan soal. Kalau yang ini itu kan sebelah kanan tangan teman-teman. Berarti ini artinya sebelah kiri. Nah, kita lihat dulu pernyataannya. Di soal untuk pilihan option yang A ini ada dia kubus, bola, tabung, bola. Nah, ini ada titik. Kemudian ada kerucut, kerucut, kubus, bola. Ini kita masukkan, teman-teman, dengan ilustrasi tadi dan perbandingan angkanya yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya, teman-teman, gambar-gambar ini yang sudah kita ilustrasikan dengan angka-angka kita masukkan, teman-teman. Nah, misalnya yang A ini, kita lihat yang A. Ini ada kubus, ada bola, ada tabung, ada bola. Kita hitung kubus tadi nilainya berapa? Nilainya kan 2. Kemudian 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Karena ini kan nilainya 1 ini. 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 5. Nah, titik keseimbangan ini itu bernilai sama dengan, teman-teman. Kemudian kita hitung. Ini nilainya kan kerucut itu 1 nilainya. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Itu hasilnya sama, yaitu 5. Nah, jadi untuk option yang A itu 5 di sini sama dengan 5 di sini. Selanjutnya kita lihat yang B. Nah, yang B ini ada kubus 2 buah ditambah bola. Jadi kubus itu kan nilainya 2. 2 tambah 2 4 tambah 1 5. Jadi 5 ini artinya sama dengan, titiknya ini sama dengan, kemudian ini nilainya 1 semua kan. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 4. Nah, jadi dari sini kita sudah mengetahui, teman-teman, bahwa 5 sama dengan 4 sudah pasti tidak seimbang. Tapi kenapa di sini dia seimbang? Berarti jawaban yang B ini sudah pasti salah. Selanjutnya kita lihat yang C. Nah, yang C ini di sini ada bola, ada tabung, ada kerucut. Ini kan masing-masing nilainya 1. Bola itu 1, tabung juga 1, kerucut juga 1. Jadi kalau ditambahkan itu hasilnya 3. Nah, ini titik keseimbangan itu artinya sama dengan. Kemudian ada 2 buah kubus. 1 kubus ini kan 2 nilainya. Berarti kalau 2, berarti 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi 3 sama dengan 4. Nah, sudah sangat jelas 3 sama dengan 4 ini tidak seimbang. Tapi di sini dibuat seimbang, berarti yang C juga salah. Yang D kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 nilainya. Ini artinya sama dengan. Kemudian kita hitung lagi. Ini tadi nilainya 2, teman-teman. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Nah, itu 4 sama dengan 5. Berarti sudah tidak seimbang. Yang D salah. Yang E, ini tadi nilainya kan 1. Ini juga 1, ini juga 1. Berarti 1, 2, 3. Nah, 3 itu yang E. 3. Kemudian sama dengan. Ini kan artinya sama dengan. Nah, ada kubus, ada tabung. Tabung. Kubus ini tadi nilainya 2. Tabung nilainya 1. Berarti 2 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 4. 3 sama dengan 4. Tentu tidak seimbang. Jadi jawaban yang E juga salah. Nah, kita lihat. Pernyataan yang A itu kan 5 sama dengan 5. Ini sudah seimbang. Jadi pernyataan yang tepat itu adalah yang A. Jadi jawabannya yaitu yang A. Nah, jadi begini, teman-teman. Kalau kita menemukan soal dengan pola yang begini, teman-teman silakan buat dulu gambarnya dan buat ilustrasinya dalam bentuk angka yang terkecil
agar mempermudah kita dalam menghitung. Baru teman-teman masukkan ke optionnya seperti yang sudah kita cari tadi bersama-sama. Soal berikutnya. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Nah, dari diagram ini ada jenjang sekolah, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Masing-masing jenjang ini dia memiliki kategori tertentu. Jadi ada 4 kategori di sini. Ada yang terakreditasi, tidak terakreditasi, tahap pengujian, dan tidak diketahui. Jadi ada 4 kategori. Nah, dari keempat diagram ini, itu soalnya berdasarkan diagram tersebut yang memiliki persentase tidak terakreditasi terendah dan tertinggi. A. SD SMP, B. SD SMA, C. SMA SMK, D. SMP SMA, E. SMP SMK. Jadi dari diagram-diagram ini kita diminta untuk menentukan sekolah yang memiliki persentase tidak terakreditasi terendah dan tertinggi. Jadi yang terendah yang mana, yang tertinggi yang mana? Tidak terakreditasi. Yang tidak terakreditasi itu yang berwarna merah, teman-teman. Itu tidak diketahui. Sedangkan yang lainnya sudah diketahui berapa persen. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, nah kita lihat dulu pembahasannya. Nah, teman-teman harus ingat, kalau diagram lingkaran itu persentasenya adalah 100%. Jadi jumlah persentase dari semuanya itu harus 100%. Kita lihat dulu yang SD. Nah, yang SD ini teman-teman, itu kan sudah diketahui dia. Nah, yang ini berarti terakreditasi ada 88,4%. Kemudian ada lagi tahap pengujian 7%. Ada lagi yang ini tidak diketahui 4,5%. Ini sudah diketahui kan, sedangkan yang ini belum. Nah, ingat jumlahnya tadi kan harus 100%. Jadi caranya gimana? Caranya yang diketahui ini kita jumlahkan dulu, teman-teman. Jadi yang SD kita lihat ya. Yang SD itu 88,4%, 4,5%, tambah 7%. Ini dijumlahkan dulu. Nah, kita jumlahkan, itu hasilnya 99,9%. Setelah kita dapat hasil, teman-teman harus ingat tadi, bahwa lingkaran itu memiliki persentase 100, sedangkan ini baru 99,9%. Jadi, kita dari sini mengetahui berapa persen yang warna merah ini. Itu caranya ya begini. Caranya 100% dikurang 99,9%. Itu hasilnya 0,1%. Jadi yang warna merah ini, yang tidak terakreditasi ini, itu nilainya 0,1% untuk yang tingkat SD. Yang tingkat SMP kita cari juga. Semuanya ini kita jumlahkan dulu. 90,8%, kemudian 2,7%, 5% kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan dapatnya 98,5%. Sama seperti tadi. Untuk mencari tidak terakreditasi itu 100 dikurang 98,5%. Hasilnya adalah 1,5%. Nah, berikutnya yang SMA. Yang SMA juga kita cari. Semuanya ini kita jumlahkan. 89,7, 4,3, 5% kita jumlahkan. Itu hasilnya 99,0%. Kemudian sama seperti tadi. Persentase itu kita kurangkan. Yang 100% ini dikurang dengan 99,0%. Itu hasilnya 1%. Nah, jadi ingat, kenapa 100% dikurang 99? Karena nilai persentase dari sebuah lingkaran itu adalah 100, teman-teman. Nah, sedangkan di sini kan baru 99. Berarti yang ini ditambah yang ini tambah ini itu baru 99. Jadi untuk mengetahui yang ini, yang warna merah ini ya 100%-nya ini dikurang dengan 99. Begitu. Jadi dari mana 100 ini? Dari nilai persentase itu ada 100%. Dalam bentuk lingkaran nilai persentasenya ada 100 begitu. Jadi 100 dikurang 99 itu hasilnya 1%. Yang SMK kita cari juga. Yang SMK kita tambahkan dulu semuanya. 90,8 ditambah 3,2 ditambah 5%. Itu hasilnya
Sama, 99,0%. Kemudian kita hitung 100 dikurang 99, itu hasilnya 1%. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nilai masing-masing yang berwarna merah ini. Nah, ini kita udah ketahui. Yang berwarna merah untuk tingkat SD itu kan yang ini. Arti yang warna merah itu kan tidak terakreditasi. Jadi yang tidak terakreditasi untuk SD itu ada 0,1%. Yang SMP ada 1,5%. Yang SMA ada 1%. Yang SMK ada 1%. Kemudian di soal ini kita diminta dari diagram ini yang memiliki persentase tidak terakreditasi terendah dan tertinggi. Jadi dari 4 ini yang terendah itu yang mana? Yang terendah pasti yang 0,1 kan, yang SD. Jadi yang SD ini yang terendah, dan yang tertinggi yang mana? Yang SMP 1,5. Jadi jawabannya SD SMP. Karena dimulai dari yang terendah. Kemudian ada tertinggi, jadi SD SMP. Yang SD SMP yang mana? Kan yang A, teman-teman. Berarti jawabannya sudah sangat jelas, itu yang A, SD SMP. Soal berikutnya. Nah, di sini masih juga tentang diagram. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Di sini ada 4 diagram masih tentang SD, SMP, SMA. Tetapi di sini yang diketahui itu dalam bentuk derajat. Kalau tadi dalam bentuk persen, sekarang dalam bentuk derajat. Nah, berdasarkan diagram tersebut, yang memiliki persentase tidak terakreditasi tertinggi dan terendah: A. SD SMP, B. SD SMA, C. SMA SMK, D. SMP SMA, E. SMP SMK. Nah, sama. Kita lihat dulu pembahasannya. Untuk mengerjakan soal ini sama dengan cara mengerjakan persentase tadi. Tapi teman-teman harus ingat bahwa nilai lingkaran itu jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Kalau dia sudut. Nah, kalau persen tadi jumlahnya harus 100%. Tapi karena di soal ini dia derajat, berarti jumlahnya harus 360 derajat. Sama kayak tadi, kita hitung dulu yang tingkat SD-nya sama. Yang diketahui ini kita hitung semuanya. Jadi 200,9 derajat, 90,5 derajat, 67 derajat, sama, kita jumlahkan dulu. Jadi setelah kita jumlahkan itu hasilnya 358,4 derajat. Karena tadi dalam satu lingkaran ini harus ada 360, berarti caranya sama kayak tadi. 360 ini dikurang 358,4, itu hasilnya adalah 1,6 derajat. Nah, ini untuk tingkat SD. Yang SMP juga kita cari. Semua yang diketahui ini kita jumlahkan dulu. Itu hasilnya 358,6. Kemudian 360 ini kita kurangkan dengan 358,6. Itu hasilnya adalah 1,4 derajat. Kemudian untuk yang tingkat SMA juga kita cari. Kita jumlahkan dulu semuanya. Itu hasilnya 358,8 derajat. Nah, selanjutnya sama. 360 ini kita kurangkan dengan 358,8 derajat. Itu hasilnya adalah 1,2 derajat. Yang SMK juga kita cari, kita jumlahkan dulu semuanya. Nah, ini hasilnya adalah 358,5 derajat. Nah, selanjutnya 360 dikurang dengan 358,5 derajat. Itu hasilnya adalah 1,5 derajat. Jadi di sini nilai dari yang berwarna merah ini sudah diketahui dari sini. Untuk yang SD itu yang warna merahnya yang tidak terakreditasi itu 1,6 derajat, yang SMP 1,4 derajat, yang SMA 1,2 derajat, yang SMK 1,5 derajat. Di pertanyaannya, berdasarkan diagram tersebut, mana yang memiliki persentase tidak terakreditasi tertinggi dan terendah? Jadi yang tertinggi dulu, baru yang terendah. Kalau kita lihat sini, yang tertingginya ada 1,6, 1,4, 1,2, 1,5. Berarti yang tertinggi adalah yang SD. Dan yang terendah itu yang SMA, 1,2. Jadi jawabannya adalah yang SD, SMA. Yang A, SD, SMP, nah salah. SD, SMA yang B ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, begitu teman-teman.
Jadi kalau dia dalam bentuk persen itu harus ada 100%. Kalau dalam bentuk derajat harus ada 360 derajat. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu soal-soal kita kali ini. Nah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan untuk teman-teman yang sedang mengikuti tes seleksi P3K ini, saya doakan semoga diberi kemudahan dan kelancaran serta membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dan sampai jumpa lagi dalam video